Selamat siang, salam sejahtera, salam sehat, dan wisesa bela negara untuk semua. Nah, saya beli judul kali ini sebuah literasi Nusantara, dengan catatan bahwa memboyong ibu kota negara ke Kalimantan Timur sekarang bukan sudah tepatkah, seperti di sorotan Riswanda, tapi sebuah catatan kritis cetak biru kebijakan. Saya akan mulai dengan quotes Pak Habibie, bahwa masa lalu saya adalah milik saya, masa lalu kamu adalah milik kamu, tapi masa depan adalah milik kita. Nah, saya akan bawa diskusi IKN ini kepada sesuatu yang forward looking. Kita move forward, terlepas daripada ini inisiatornya siapa gitu ya, rezim existingnya siapa, tapi masa depan Republik kemudian ada di tangan kita bersama. Rezim saat ini, masa lalu maupun yang lebih penting adalah masa depan. Nah, saya beri diksi bahwa ini adalah hajat besar Nusantara. Ya, cita-cita untuk Indonesia sentris tentunya sudah dimulai dari tahun 70-an ya. Banyak buku yang menulis penulis asing mengenai Indonesia, katanya state of Java, terlalu Java sentris secara berbagai aspek, berbagai unsur mengarah ke sana. Nah, ini hajat besar Nusantara adalah sebuah upaya untuk bagaimana langkah aksi Indonesia sentris ini tidak tinggal di tataran yang halusinasi. Nah, ada dua dimensi yang saya sorot, Bapak dan Ibu dan kawan-kawan mahasiswa. Satu, ada resep strategis. Dua, resep kategoris. Nah, resep strategisnya itu bicara bagaimana strategi komunikasi kebijakannya, bagaimana strategi advokasinya via, kan saat ini semua orang bisa menjadi sumber informasi, tapi kemudian bagaimana menciptakan kecerdasan jaringan. Nah, ini resep strategisnya IKN. Network intelligence-nya bagaimana agar kemudian ini tidak menjadi opera politik ataupun gorengan media. Pertanyaan kritis selanjutnya adalah siapa mereka? Siapa sebetulnya stakeholders-nya, seberapa jauh? Seperti apa nanti hitungan relasi kemitraan antara sektor negara, investor seperti yang dikatakan oleh Mas Rifki tadi, bagaimana relasi power kita dengan mereka akan terbina? Itu yang pertanyaan kedua. Lalu kemudian bila resep kategorisnya itu mencakup, ini diambil dari APBN, KPBU, swasta, bagaimana proporsinya, seberapa besar ini kemudian berpengaruh pada relasi kekuasaan atau relasi power. Nah, ini disebut dengan whose voice count. Jadi penting untuk lebih dulu pada cetak biru ini melihat domineering view-nya sebenarnya siapa. Idealnya kan domineering view tetap milik negara. Nah, saya menyorot kemarin ini sempat ada dalam diskusi grand design gitu dengan beberapa kawan di Lemhanas, lalu juga ada diskusi soal rumah pertahanan. Tapi justru dari sana saya melihat ada sebuah gap yang penting untuk diangkat dan dijadikan pembicaraan ke depan. Arsitektur sosial saya namakan, itu terdiri dari tiga hal: dialog kebijakan, forecasting, pendekatan keberimbangan, dan bukan pendekatan keberpihakan. Nah, saya akan bacakan salah satu saja, saya akan dalamkan salah satu saja. Misalnya, ini kan dialog kebijakan ini seharusnya berbasis riset. Kita nanti di next slides bisa lihat beberapa regulasi turunan dari Undang-Undang Ibu Kota Negara yang setelah diregulasi atau telah diformulasi oleh pemerintah dan masuk pada tataran eksekusi. Nah, permasalahannya adalah apakah keragaman perspektif intelektual sudah masuk di situ? Centang prosedural berbelok-belok tentunya bukan pekerjaan rumah IKN yang apik. Nah, forecasting ini lanjut bisa melanjutkan peta isu strategis lokal. Ini menghindarkan pembahasan yang terpecah dan terkesan serampangan soal ini. Pulau-pulau pembicaraan soal ini banyak. Ada yang menyorot soal water policy, saya juga menyorot soal itu. Ada yang menyorot soal water governance, water justice di lokasi ibu kota. Karena kan di sini ada 3 wilayah utama, KIPP, KIN, dan KPIN. Nah, artinya forecasting perlu dilakukan dengan apik, menyisir misalnya inventarisir jaringan yang berpotensi menjadi mesin pembangunan itu secara kelembagaan komunitas bagaimana. Lalu bagaimana kemudian wilayah dari setiap jaringan dipetakan dan dampak kestabilan politiknya seperti yang Mas Rifki tadi bilang. Oke, kita pilih kepala otorita setingkat menteri.
Lalu bagaimana dampak kestabilan politiknya terhadap otonomi daerah saat ini? Tamam pendanaan tentunya tidak kalah penting dengan menghadapi sentient being. Apa yang dimaksud sentient being? Bahwa kemudian ada pertimbangan biological hazard di situ, ada pertimbangan social environment di situ. Nah, di sini ada catatan bagaimana kecakapan strategi pembangunan itu juga mencatat bagaimana melebur urbanisasi. Ada angka di beberapa rubrik yang saya tulis maupun forum yang saya ikuti bahwa catatan estimasi pertambahan penduduk Kalimantan Timur setelah nanti di 2025 dan selanjutnya itu kan akan menghadapi mungkin permasalahan yang serupa dengan ibu kota yang ditinggalkan misalnya seperti itu. Lalu bagaimana juga mengantisipasi potensi gesekan sosial, geopolitik tidak kalah penting Bapak dan Ibu dalam hal ini. Nah, lalu juga saya ingin menyorot bagaimana policy networks dalam eksekusi undang-undang ini itu berjalan. Saya menciptakan diksi bagaimana policy network ini bisa tailor made. Artinya tailor made apa? Bahwa inovasi juga perlu hadir pada prosesi cetak biru dan ritual eksekusi kebijakan. Anasir pembangunan manusia perlu jadi tekankan dalam turunan undang-undang ini. Lalu kemudian dari sekian turunan regulasi yang ada di Undang-Undang IKN, bagaimana juga keselarasannya atau pembacaan irisannya dengan Perpres sebelumnya tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024. Tentunya kan ini juga merupakan fondasi dasar saat undang-undang ini pada tahapan bahasan. Nah, saya melihat di sini tailor made-nya belum jalan. Banyak sekali, kan kita ceritanya ingin bicara soal cutting across silos gitu ya. Tapi kalau kemudian si regulasi turunannya terpisah dan kemudian integrasi datanya sedikit terancam, maka cita-cita silos tadi menjadi cita-cita dan bukan langkah aksi. Nah, bagaimana kemudian kulminasi pengesahan ini tidak menjadi opera Polexos Buthankam saja? Satu, policy coaching klinik pada IKN Center. Ini bisa menjawab keterpaduan aksi kebijakan, membantu keberlanjutan pembangunan fisiknya dengan membentuk citranya sesuai dengan impian yang dicatat oleh Presiden Merauke 20 Desember 2015 bahwa Indonesia punya mimpi loh sampai 2025. Bagaimana ini menjadi cikal manifestasi daripada mimpi tersebut. Lalu kemudian strategi komunikasi media massa. Ini juga penting karena kan seringkali persepsi terbentuk oleh media massa. Oleh karena itu desain, konten, timing, volume itu juga perlu diperhatikan dalam hal edu advokasi IKN. Nah, belajar dari pengalaman ibu kota DKI Jakarta juga tidak kalah penting. Bukan setback dan look behind, tapi DKI Jakarta satu punya masalah tata ruang, ketersediaan air bersih juga menjadi permasalahan sampai saat ini. Privatisasi air misalnya bukan solusi yang jitu di himpitan gegapnya megapolitan Jakarta, itu mega urban katakanlah begitu ya. Diagnosis gabasnya kualitas udara sekarang menjadi ukuran BMUAN atau batas baku mutu udara. Nah, artinya bahwa kajian regionalisasi proses pembangunan ibu kota seyogianya juga hadir dalam master plan. Ini maksudnya adalah seharusnya rencana aksi seperti ini masuk dalam rencana aksi ketahanan lingkungan di cetak biru rumah pertahanan. Jadi semestinya ini adalah ibu kota baru dan tinggalkan mindset klasik gitu ya, mindset arkaik, fokus pada gagahnya gedung, tapi justru cetak birunya pada ketahanan komunitas dan ketahanan lingkungan agar nanti cita-cita modern city, sustainable city, forward thinking ini bukan cuma sekedar fantasi tapi serius merupakan sebuah terobosan. Nah, catatan selanjutnya adalah geopolitik penting. Salah satu sahabat saya di UPM ngirim artikel ini. Wah, ini kan sebuah apresiasi ya untuk Indonesia bahwa saat ini ibu kota negara itu mendapat sorotan dan perhatian yang aplaus. Misalnya Kebangkitan Nusantara bakal mengubah persepsi dunia terhadap Indonesia dan penduduknya. Ini menurut
beliau yang ada di negara lain. Nah, artinya bukan terus kemudian kita jadi GR dan terlena, ini sekarang sudah masuk Geo 5 pasca Perang Dingin. Artinya konflik konektivitas itu sudah mulai harus dipikirkan. Kenapa seperti itu? Misalnya, ini adalah daerah perbatasan yang rawan di Kalimantan. Titik rawan perbatasan ini juga wajib bukan hanya kewaspadaan militer, tapi juga kewaspadaan gesekan sosial, kewaspadaan ketahanan ekonomi, kalau perlu kewaspadaan ketahanan budaya di dalamnya sebagai stranas kita. Nah, ecological hazard dan sorotan hak komunal itu penting dalam hal perbatasan ini. Kenapa? Jika kita melihat titik-titik rawan slide sebelumnya, maka kan Indonesia, Kalimantan Timur, tim pengkaji lingkungan di sana sudah bilang bahwa Kalimantan Timur punya sumber daya yang luar biasa. Overall secara nasional, tapi bukan hanya ketahanan ekologi atau ecological hazard yang kita harus perhatikan, bahwa ini Indonesia punya 714 suku bangsa dan 1.100 bahasa daerah. Ketahanan budaya juga bagaimana, kita tidak ingin rendang dan batik lari lagi. Lalu kemudian ya peringkat 6 dunia dengan kekayaan sumber daya geologi terbesar bukan sebuah pekerjaan ringan untuk menciptakan rumah pertahanan di ranah Polexosbud Hankam. Lalu yang selanjutnya adalah, jadi if then scenario, jika skenario pembangunan IKN adalah penggerak inovasi dan akselerator pembangunan ekonomi Nusantara, maka selain perihal reka cipta sistem perekonomian perkotaan nasional atau SPN, atau sebutlah kawasan metropolitan, mega urban yang dicari gitu ya, tapi inovasi juga perlu hadir pada upaya serius melahirkan jantung pertumbuhan bersemboyan melayani kawasan Indonesia bagian timur. Kebetulan saya punya kawan-kawan mahasiswa di Bandung yang berasal dari sana. Saya tanya, kamu tinggal di sana merasakan dampaknya perhatian yang lebih setelah adanya misalnya Kemenko PMK, beberapa kali kita riset di Mamuju Utara, misalnya percepatan pembangunan Indonesia bagian timur, gitu ya, lalu kemudian percepatan pembangunan wilayah-wilayah tertinggal. Nah, ini kan artinya harusnya seiring sejalan, sehalua dengan kota hijau, dengan kekebalan perubahan iklim. Nah, catatan daripada resistensi potensi bencana atau ketanggapan bencana harusnya menjadi catatan antisipasi duluan. Jangan nanti sudah tahu-tahu banjir, baru kemudian kita bicara ketangguhan bencana. Nah, jadi frameworknya adalah ada 4, Bapak dan Ibu, kawan-kawan mahasiswa. Menurut pandangan saya, ada objektif, targeted, strategi, and idea, and implementasi. Nah, objektif ini mencatat klaster kebaruan riset kearifan lokalnya seperti apa, kemapanan data, kebutuhan wilayah seperti apa. Lalu kemudian komitmen bersamanya ini bisa direncana aksikan untuk kemudian diturunkan menjadi langkah aksi berbentuk misalnya intervensi terstruktur basis komunitas dalam ketahanan bencana. Bukan mitigasi ya, tapi artinya mengantisipasi bila kemudian ada beberapa catatan yang saya lihat di berbagai, ada pro kontra pasti ya, ada framing A, framing B, tapi memang liputan soal misalnya ada juga kerawanan front disaster itu bukan mustahil untuk terjadi. Nah, lalu kemudian rencana aksi ini mesti sinkron juga dengan regulasi nasional, bagaimana komunikasi kebijakan berjalan antar KL. Pemilihan kepala otorita penting ya, tapi kemudian bagaimana komunikasi kebijakannya misalnya antar kementerian bisa berjalan, KLH misalnya, bisa bagaimana komunikasi kebijakannya dengan soal tata ruang, bagaimana dengan Kemensos, katakanlah begitu, mengenai potensi gesekan sosial, bagaimana ruang interaksi budaya, bagaimana andil toga atau tokoh adat bisa menekan kebolehjadian spekulan-spekulan pembela kepentingan pribadi atas kepemilikan lahan. Nah, ini kan biasanya mengutip Sigmund Freud misalnya, bahwa terkadang bukan niat yang ada, tapi bolongnya sistem, celah sistem itu menyebabkan munculnya spekulan. Artinya bahwa sustainability atau keberlanjutan daripada ini membutuhkan scoring and evaluation. Saya menyarankan ada nilai smart village dan social entrepreneurship digadangkan di sini sebagai nilai marwah pengembangan kawasan. Sekian
Pak Maulana dan Bapak dan Ibu, saya cukupkan. Jika ada waktu, silahkan kita diskusi berupa tanggapan atau tanya jawab.